apa yang diperbincangkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama dengan bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan tadi pagi saat sarapan bareng di salah satu hotel di Solo? Kita akan tanyakan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, juga ada anggota DPR dari fraksi Partai PDIP, ada Pak Arya Bima dan juga Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda. Saya mau sapa dulu Mas Wali Kota. Selamat petang Mas Wali Kota. Mas Gibran. Ya, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Gibran dulu. Mas Gibran, jadi tadi pagi menu sarapan politik apa sih yang diperbincangkan? Nggak bahas politik kok. Gimana Mas Gibran? Terus pergi ke sarapan aja, terus pergi ke pengajian bareng-bareng. Sarapannya tadi pagi ini ada menu apa aja nih? Ya, menu breakfast yang ada di hotel itu. Oke, ada menu breakfast, saya yakin pasti mungkin ada nasi, ada sayur. Tapi kemudian ada menu-menu lain nggak sih yang khusus begitu ya? Obrolan-obrolan pagi-pagi hari bersama dengan Pak Anies Baswedan. Ya silaturahmi aja, biasa. Beliau memang sedang ada jadwal di Solo, ya saya sebagai kepala daerah ya berhak untuk mendampingi beliau. Apalagi ini yang namanya Haul Solo ini adalah event besar selama 3 hari ya. Kalau ada tokoh-tokoh yang hadir di acara itu ya saya wajib untuk mendampingi. Pagi-pagi hari, jadi tadi pertemuannya siapa yang ngajak duluan Mas Gibran? Pak Anies atau Mas Gibran? Ya kita memang udah janjian. Kita sudah janjian akan datang untuk menghadiri Haul Habib. Paginya kita janjian dulu untuk sarapan. Itu aja. Tapi belum ada pembahasan. Nampaknya kan soalnya susah ya Mas Gibran kalau tidak mengkaitkan nih antara 2024 nih pertemuan-pertemuan politik akhir-akhir ini. Nggak ada pembahasan politik. Kalau pembahasan politik ya biar yang senior-senior aja seperti Pak Arya Bima dan lain-lain. Oke, baik, saya akan tanyakan kepada cuma wali kota ya, kita nggak bahas yang berat-berat. Jadi yang ringan-ringan aja ya. Saya tanyakan kepada senior dari PDI Perjuangan, ada Pak Arya Bima. Pak Arya Bima, saya tanya nih kalau kata Mas Gibran, tanyakan kepada senior. Emang nggak ada pembahasan politik ya Pak Gibran, kira-kira Pak Arya Bima yang dilihat dari tadi pertemuan wali kota Solo dan juga Pak Anies? Loh, kalau kontennya ya seperti disampaikan Mas Wali ya. Mas Wali tadi kan sampaikan bahwa tidak ada konten politik apapun ya. Dan saya kira Mas Gibran ini, Mas Wali ini pemimpin muda, terbuka buat siapa saja yang ingin silaturahmi, dan saya tahu persis itu. Kalau orang Jawa bilang itu ya, Mas Gibran ini jenis politik bambu ya, lentur tapi tetap keras gitu. Artinya? Oh, dia karakternya, saya beberapa kali ketemu memang karakter keras. Ada hal yang dia tetap memegang teguh prinsip, termasuk dalam politik yang rasional. Jadi karena logika nalarnya kan, ini kita bicara politik ya, walaupun tadi dikatakan Mas Wali bicara tidak ada pembicaraan politik, tapi namanya pertemuan dua tokoh politik, walaupun satu wali kota dan satu mantan gubernur, sulit tidak dikalkulasi di dalam hal-hal yang politis. Apalagi jelang 2024 nampaknya pertemuan apapun akan dikaitkan ya Pak Arya dengan 2024. Kalau yang dilihatnya nih Mas Hanta, betulkah hanya menu-menu sarapan biasa saja yang dihadiri tadi pagi antara Anies Baswedan dan juga Mas Wali Kota? Kalau yang tersurat sudah jelas ya disampaikan oleh Mas Gibran tadi, bahwa ini pertemuan biasa, mungkin bicara tentang transportasi ya, Jakarta kemudian Solo, tadi udah cukup jelas kalau di media hari ini beredar. Tapi pertemuan dua tokoh politik penting, tokoh muda ini saya kira tidak bisa dipisahkan dari pesan politik. Jadi pesan politik dari pertemuan ini, karena Solo dalam politik Indonesia itu tidak bisa dibaca sekedar kota saja, itu Mbak, satu itu. Yang kedua, Gibran itu tidak bisa hanya dilihat sebagai sekedar wali kota saja, punya bobot muatan politik lebih yang harus dibaca dari dua pertemuan ini. Ditambah Mas Gibran bertemu dengan seorang Anies Baswedan, tidak hanya sekedar mantan gubernur, tapi baru saja menjadi capres, salah satu bakal calon presiden yang dikreasikan salah satu partai politik. Jadi dilihatnya apa nih tersiratnya?
Artinya ada pesan-pesan politik. Mas Arya Bima juga mengatakan tidak bisa dipisahkan dari politik. Misalnya gini, poin yang mungkin yang akan ditangkap secara persepsi publik dari sisi Mas Anies. Satu, Anies Baswedan ingin mengirimkan sekedar pesan menurut saya ya, bahwa beliau ingin merangkul semua patron politik, tokoh-tokoh kuat di Republik ini, termasuklah Pak Jokowi dalam hal ini, termasuk Mas Gibran sebagai tokoh muda. Yang kedua, saya kira Mas Anies ingin mengirimkan pesan bahwa dirinya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Dalam kontestasi politik hari ini kan diisukan macam-macam. Sebenarnya saya tidak masalah, saya ketemu dalam putra sulung beliau dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini penting bagi Anies, mungkin langkah awal ini Mas Arya Bima, Mas Gibran, untuk bertemu. Kan ini wajar orang berebut mendapat restu Pak Jokowi dan seterusnya karena pengaruh politik beliau. Itu dari sisi Anies Baswedan kalau ditarik pesan politik ke Pilpres. Sedikit lagi kalau saya ingin baca sedikit saja dari sisi Mas Gibran. Mas Gibran juga saya kira tadi betul seorang tokoh muda yang terbuka ya, merangkul. Kita lihat gaya salamannya juga itu Pak Jokowi banget. Saya kira itu salah satu kelebihan dari beliau-beliau ini, saya harus objektif mengatakan. Dan ini artinya Pak Jokowi masih terbuka, Mas Arya Bima, dengan semua orang, termasuk Pak Anies. Orang sering mengatakan diametral, ini bukan. Meskipun Mas Gibran otonom ya sebagai wali kota, tapi pasti diketahui juga oleh Pak Jokowi pertemuan ini. Dan satu lagi, satu penting saya kira, Mas Gibran ini kan tokoh wali kota Solo, tapi potensial. Potensial apa? 2 calon gubernur. Kalau kita bicara, mohon maaf saya harus menganalisa ini, gubernur Jawa Tengah dan gubernur DKI Jakarta. Nah, dikait dengan itu, dari pesan politik tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf saya harus mengatakan itu dalam persepsi publik. Meskipun Baik, kita akan bedah satu-satu obrolan tadi dari Mas Hanta. Pesannya saya ke Mas Wali Kota dulu. Mas Wali Kota, kalau tadi ada nggak sih pesan-pesan dari Pak Anies untuk Mas Gibran? Karena kan pada saat misalnya sebagai baca pres begitu kan Pak Jokowi tidak mengucapkan selamat selamat kepada Partai Nasdem, terus kemudian nampaknya juga agak kurang dekat nih dengan Pak Anies Baswedan. Ada nggak perbincangan khusus itu? Nggak ada. Ya itu udah saya jawab. Tapi dilihatnya kan ini tidak bisa tidak bisa lepas dari 2024, Mas Gibran. Anda melihatnya juga kemudian ada nggak sih yang dilihat bahwa ini merupakan salah satu manuver dari seorang bakal calon presiden? Nggak ada. Saya itu kan ketemu semua orang kalau di Solo ya. Kalau ada misalnya Pak Ganjar, Mbak Puan, siapapun saya temui. Orang yang kritis seperti Pak Rocky Gerung saya temui juga. Intinya saya itu pengen banyak belajar, saya ini masih pemula di dunia politik, saya pengen banyak belajar. Ya termasuk dengan Pak Arya Bima juga, beliau kan juga sering kasih saya masukan-masukan. Bahkan dulu saya masih ingat banget itu 1 hari sebelum debat pertama saya, beliau menemui saya, ngasih masukan-masukan, dan itu saya terapkan di debat di keesokan harinya. Saya ini anak kecil, banyak belajar ke semua orang. Termasuk Pak Anies. Itu aja. Kalau masalah politik sekali lagi, saya serahkan ke para senior-senior. Saya ini nggak ngerti politik. Saya ini cuma kader biasa. Itu loh. Oke, tapi nampaknya tadi di media sosial Pak Anies sudah menjawab kemudian di Instagram, tapi terus kemudian mengupload juga foto bersama Mas Gibran. Mas Gibran sendiri belum mengupload nih. Nampaknya senang sekali Pak Anies bertemu dengan Anda, Mas Gibran. Ya, kalau masalah upload mengupload ya ntar diupload sama admin lah ya. Saya juga baru pegang HP ini sekarang. Baik. Saya juga baru tahu itu di Twitter trending. Saya juga baru tahu. Trending kan ya? Ini kan sesuatu yang nggak kita kondisikan. Oke, saya ke Pak Arya lagi. Pak Arya, kalau misalnya saya pinjam kata-kata dari Ketua DPP PDIP, Pak Said Abdullah yang bilang ini kayaknya ada manuver-manuver yang dikatakan oleh Anies Baswedan ini katanya mau memecah belah PDIP, kemudian katanya kayaknya ada udang di balik batu. Tanggapan ya? Oh ya, memang ada hal yang dipersepsikan demikian. Mas Wali ini kan dari PDI Perjuangan, sedangkan Mas Gubernur Anies ini kan dicalonkan partai lain, ya kan? Jadi kalau saya melihat dari komunikasi nonverbalnya itu keinginan juga bagaimana cara Anies ingin terus mendapatkan persepsi publik atau penilaian publik bahwa seorang Gibran adalah anak presiden dan bagaimana cara memuji
Anies kepada Mas Wali tentu tidak bisa tidak dalam konteks politik Anies cukup mendapat manfaat dari pertemuan dengan Gibran. Dalam pengertian pertemuan itu saya melihat lebih ke pertemuannya antara wali kota atau lebih ke pendekatannya untuk ayahnya wali kota Solo nih. Jadi saya melihat bagaimana Anies sedang mencari keuntungan politik dengan cara memuji Gibran, sehingga kelihatan di sini cara-cara yang lebih smart dan lebih wise dalam posisi dia. Dan saya melihat dia juga melihat pertemuan itu untuk lebih membranding positioning yang selama ini dilihat sebagai posisi politik yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Ibaratnya ya melipir bubur kan dari pinggir. Dan saya melihat tidak ada keuntungan politik sama sekali dari Mas Wali, kan dia dari PDI Perjuangan. Dengan kehadirannya Mas Gub Anies atau mantan Gubernur Anies ke situ, saya kira sebagai orang Jawa, wong Solo, saya kira ngaruhake sebagai seorang teman yang mantan gubernur adalah suatu yang wajar dilakukan oleh Mas Wali. Tetapi sekali lagi bahwa hal-hal yang menyangkut pertemuan itu nggak bisa tidak pasti akan dikalkulasi secara politis, dan tentunya di dalam hal siapa yang diuntungkan dan siapa yang mendapat keuntungan dari pertemuan itu adalah publik nanti akan menilai. Tapi silaturahmi antar tokoh, antar figur seperti saat ini juga tidak ada jeleknya untuk lebih mendinginkan masalah kalkulasi yang ada. Ya, kalkulasi, hitung-menghitung siapa yang diuntungkan, siapa yang kurang diuntungkan. Mas Hanta, siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini pertemuan tadi pagi sarapan di Solo? Apapun ya, silaturahmi ini pasti baik ya, memberikan dampak positif bagi kita, bangsa negara ini. Siapa yang diuntungkan, saya lihat ini simbiosis politik mutualisme lah, saling menguntungkan. Tinggal siapa paling untung kita tidak tahu, tapi keduanya bisa diuntungkan. Dari sisi Anies Baswedan, Mas Anies tentu sebagai baca pres, dia memang perlu bergerak lebih agresif ya untuk melakukan komunikasi politik. Bertemu dengan Mas Gibran itu betul langkah yang tepat, yang cerdas oleh Anies Baswedan, karena efek resonansinya kan kuat. Saya bilang kalau dikaitkan dengan surveinya Litbang, ada 15,1% yang akan memilih apa dipilih oleh Jokowi? Itu potensi kan saya katakan. Jadi tidak hanya bisa dikuantifikasi, pengaruh politik itu bisa ada kualitasnya, tidak hanya bisa dikuantifikasi. Jadi ada nilai pengaruh politik yang saya kira juga penting. Resonansi politiknya sekarang misalnya efek resonansi ya dibahas hari ini kan. Seperti saya katakan, bukan sekedar Solo, bukan sekedar kota, Gibran bukan sekedar wali kota, gitu yang saya maksud. Sehingga Anies saya kira punya dua arah politik sekaligus. Satu, bisa mengarah pada tadi kesan terbuka dengan Pak Jokowi. Yang kedua juga beliau punya magnet kota Solo tadi. Nah, dari sisi Mas Gibran juga saya kira ada keuntungan politik kalau ditanya. Apa? Ya mungkin tanpa disadari, ya Mas Gibran menunjukkan bahwa anak muda yang terbuka, jadi tidak bisa terbuka dengan siapapun, bisa merangkul, tidak berkomunikasi dengan siapapun. Dan itu positif menurut saya. Bertemunya Mas Gibran dengan Anies Baswedan dalam isu saat Anies berjarak dengan Pak Jokowi itu positif. Ternyata terbuka dan seterusnya. Yang kedua saya kira ya dari sisi politik bisa dibaca Mas Gibran sebagai wali kota Solo punya potensi seperti katakan tadi. Kalau Jawa Tengah tentu tadi ada Mas Ganjar, tapi juga bisa masuk radar calon gubernur DKI kan, dan Anies Baswedan adalah gubernur DKI, mantan gubernur DKI, dan itu ada korelasinya, akan menjadi perhatian publik. Jadi adalah tetap saling menguntungkan. Tetap saling menguntungkan di antara kedua pihak, antara bakal calon presiden Anies Baswedan dan juga untuk seorang Mas Gibran Rakabuming Raka yang katanya nih akan melaju ke DKI 1 nanti di 2024, Mas Gibran. Kata siapa? Kata banyak orang loh, Mas. Enggak lah. Tapi kalau Mas Gibran sendiri, tadi kan Mas Gibran juga katakan salah satu trending topik nih di Twitter. Jadi Mas Gibran sendiri melihat pertemuan ini bukan hanya sekedar sarapan kah? Ya bukan sekedar sarapan, habis sarapan kan ngaji. Setelah itu?
Setelah itu, setelah ngaji, kami makan siang bersama dengan para habaib. Menunya nasi kebuli. Udah itu aja. Tadi Nggak ada ada yang lain. Tadi ada juga pujian nih dari Instagramnya Pak Anies Baswedan yang bilang katanya Mas Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam amanah, Solo rapi, bersih, tertib. Mas Gibran. Amin. Ya, makasih. Ada pujian balik untuk Pak Anies? Ya itu tadi saya banyak belajar dari beliau, terutama masalah transportasi umum. Itu yang kita bahas tadi pagi. Oke, saya akan ke Pak Arya lagi. Pak Arya, kalau tadi udah ada saling pujian memuji, mungkinkah ini juga yang dilihatnya bahwa tadi dari pinggiran dulu untuk mendekati ayah Mas Gibran, Pak Jokowi untuk bisa mungkin lebih hangat lagi lah antara Pak Jokowi dan juga Pak Anies? Kalau tadi soal konsep cara menata kota, cara menata provinsi, bagaimana kebijakan politis yang diarahkan pada kepentingan publik yang terus-menerus mengalami suatu perkembangan, sharing antar personal memang itu perlu ya. Saya juga mengapresiasi keduanya untuk mereka bertemu. Tetapi sekali lagi bahwa kalkulasi publik, bagaimana pertemuan itu diamplifikasi, diglorifikasi lewat media sosialnya Mas Anies atau Anies, itu menurut saya sesuatu hal yang tidak mudah, bagaimana pesona yang didapat dengan pertemuan itu akan mengubah simpati publik terhadap Anies terkait dengan political bonding daripada PDI Perjuangan Mas Gibran dan Pak Jokowi itu masih butuh satu proses yang panjang. Tapi sekali lagi bahwa pertemuan antar dua tokoh itu adalah suatu hal yang penting untuk lebih menyejukkan suasana. Tapi sekali lagi jangan sampai sekedar sebagai tebar pesona. Di satu pihak terjadi pertemuan, tapi bonding pattern pendukungnya mencaci maki dalam suatu narasi di media sosial. Ini yang politik kemunafikan yang dilembagakan yang terus-menerus terjadi, sehingga acara-acara pertemuan itu tidak menjadi sesuatu yang lebih mengarah pada suatu narasi kebersamaan, tetapi hanya sekedar bentuk-bentuk cara kemunafikan. Di satu pihak mencitrakan keteduhan, tapi satu pihak ada pendukungnya tetap membuli dan mencaci maki. Ada sama-sama saling mendukung, tapi kemudian menghangatkan juga situasi politik yang ya agak-agak lumayan mulai panas lah di akhir-akhir 2022 ini. Untuk sarannya Mas Hanta, pastikan juga tidak tidak dikaitkan antara Anies Baswedan dengan Partai Nasdem juga. Sarannya untuk PDIP. Karena begini loh, di jam yang sama, di hari yang sama, ya kan, Pak Jokowi yang singkat, itu adalah di jam yang sama dan di hari yang sama, Pak Jokowi sebagai bapaknya Mas Gibran, Mas Wali, itu dicaci maki habis hari ini. Kurang lebih ada sekitar 7 konten yang saya lihat muncul. Itulah menurut saya ini adalah sesuatu yang menurut saya janganlah kita membangun cara-cara berpolitik yang sekedar tebar pesona, dan sangat baik pertemuan semacam itu ditambahi untuk tidak saling mencaci maki antar pendukung, antar supporter yang lainnya. Saya kira itu. Siapa yang duluan mengundang bagi saya tidak terlalu penting. Ya, keduanya ternyata bertemu dan itu positif ya, karena membangun silaturahmi itu apapun baik. Dan mungkin tidak sepenuhnya juga mungkin dari sisi pendukungnya punya pendapat yang berbeda, tapi dari tokoh aktor utamanya hari ini, baik dari sisi Mas Gibran maupun Mas Anies, sedang mempertontonkan secara positif kepada publik menurut saya, bahwa dalam politik itu berkompetisi, tapi di saat yang sama kita bukan bermusuhan, bisa bertanding tapi juga bisa bersanding. Itu dipertontonkan. Bagi saya positif itu, bahwa dari sisi Anies Baswedan untung karena mungkin bisa menunjukkan bahwa saya sebenarnya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi, buktinya bisa bertemu dengan putra sulung beliau Mas Gibran.
Mas Gibran juga positif mengirimkan pesan sekaligus persepsi publik kepada Pak Jokowi ternyata membuka ruang kepada Mas Anies dan bisa bertemu dan seterusnya. Saya kira ini pembelajaran dari sisi positifnya, meskipun saya setuju dengan Mas Arya Bima, perlu juga pendidikan politik, para pendukung masyarakat juga harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh politik. Jadi apapun bisa jadi Anies, Mas Gibran, Mas Anies, Pak Jokowi bersama atau berpisah posisi politiknya, tapi dalam silaturahmi politik harus tetap terjalin. Terima kasih. Rakyat Indonesia dipertemukan pada titik itu. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda sudah berbagi bersama kami. Ada juga anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Pak Arya Bima, dan juga Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka sudah berbagi informasi di Kompas Petang soal sarapan hari ini bersama dengan Anies Baswedan. Sehat selalu.